Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sumber penerimaan keuangan di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, dan dua benua, yakni benua Asia dan Australia. Dikarenakan letak geografisnya yang sangat strategis dan sebagian besar, hampir 70% itu Indonesia berupa perairan. Hal ini berpengaruh kepada beberapa hal dan aspek bagi Indonesia sendiri. Salah satunya, Indonesia berada pada posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia yang menjadi jalur perdagangan internasional. Hal ini juga mempengaruhi kualitas dan keuangan negara di Indonesia. Keuangan negara merupakan aspek terpenting dalam proses penyelenggaraan negara. Yang dimaksud di sini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban. Sementara pemasukan negara adalah semua uang yang diterima oleh pemerintah pusat dalam suatu periode tertentu, baik dari sumber dalam negeri maupun dari luar negeri. Pemasukan ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan kebutuhan negara. Dalam hal ini, pemasukan dan pendapatan negara berasal dari pajak maupun non-pajak. Pendapatan pajak merupakan pembayaran iuran oleh masyarakat, oleh rakyat kepada pemerintah tanpa balas jasa secara langsung. Pajak menjadi tulang punggung utama APBN Indonesia dengan kontribusi sekitar 70% lebih terhadap total penerimaan negara. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama, kita membahas pajak pusat, yang mana kewenangan pemajakan berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Apa saja itu? Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, pajak bumi dan bangunan PBB, bea materai, serta cukai tembakau dan etil alkohol beserta hasil olahannya. Nah, yang selanjutnya ada pajak daerah, yang mana kewenangan pemajakan berada di bawah kekuasaan pemerintah daerah. Di sini ada pajak penerimaan negara bukan pajak, PNBP. PNBP sendiri adalah sumber pendapatan yang diterima negara tetapi bukan berasal dari pajak. Beberapa sumber pendapatan PNBP berasal dari beberapa kinerja dan pemanfaat pemerintah. Yang pertama ada PNBP SDA Migas. Yang kedua ada pendapatan kekayaan yang dipisahkan. Ketiga ada pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Selanjutnya ada PNBP SDA non-migas. Nah gitu. Dan selanjutnya ada penerimaan pajak daerah itu yang biasanya diatur oleh regulasi pemerintah daerah setempat. Nah, dan yang ketiga ada sumber pendapatan negara yang berasal dari hibah. Sumber penerimaan negara yang diterima dari pihak lain secara sukarela tanpa ada kewajiban apapun yang mengikuti. Nah, selanjutnya ada pajak untuk kegiatan ekspor impor ya. Dikenakan dengan tarif penuh sesuai dengan undang-undang atas komoditas yang diproduksi di Malaysia dan barang-barang yang diimpor ke Malaysia dan dibayarkan oleh produsen atau importir. Oke, selanjutnya ada bea masuk. Penumpang tidak akan dikenakan bea masuk atau pajak impor jika barang pribadi yang dibawa kurang dari jumlah yang ditentukan. Selain itu, akan ada biaya impor sebesar 10% yang dibebankan pada barang yang dibawa dari luar negeri dengan jumlah yang melebihi jumlah yang ditentukan. Nah, kurang lebih sama kayak di Indonesia yang dikelola oleh bea cukai. Nah, selanjutnya ada non-pajak, salah satu sumber pendapatan yang mana pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan khazanah nasional berhad, itu BUMN-nya milik Malaysia, dan dari pengelolaan sumber daya alam. Khazanah sebagai sovereign wealth fund berperan strategis dalam memastikan keberlanjutan fiskal Malaysia melalui investasi di berbagai sektor domestik maupun sektor internasional. Dan selanjutnya ada zakat. Zakat di Malaysia dikontrol oleh masing-masing negara dengan bagian kekuasaan dan otoritas penuh, bukan dikumpulkan dan disebarkan secara terpusat. Nah, di Malaysia ada beberapa sumber zakat. Ada 4, yakni
Pertama, ada zakat, merupakan pajak hasil dari pertanian yang secara eksklusif diterapkan pada beras dan tidak termasuk tanaman yang lain. Karena kenapa? Karena sumber pangan utama Malaysia itu bahan pokoknya berupa beras, sama kayak Indonesia. Itu pajak pertanian ya. Yang kedua, ada pemerintah mendorong zakat dalam perdagangan dengan menawarkan pengurangan pajak untuk pendapatan dan perdagangan muzaki yang didasarkan pada undang-undang bea cukai pendapatan. Nah, ini yang dimaksud adalah zakat perdagangan. Di Indonesia juga ada, cuma nggak diterapkan secara nasional gitu, nggak ada peraturan nasionalnya, cuma secara Basnas gitu sudah ada. Nah, yang ketiga ada zakat atas gaji atau pendapatan. Keempat ada zakat perusahaan dan wakaf. Semua jenis wakaf yang didedikasikan untuk kesejahteraan atau tujuan filantropi umum tanpa menyebutkan penerimaan manfaat tertentu, baik itu orang, organisasi, atau lembaga. Nah, ini dikenal dengan zakat umum atau zakat am. Di sini ada dua wakaf, yakni ada wakaf tanah. Nah, di sini Perdana Menteri Malaysia membentuk Jabatan Wakaf Zakat dan Haji atau JAWHR. Jauhar. Selanjutnya ada wakaf tunai. Di Malaysia sistem wakaf tunai dan wakaf saham telah dibentuk oleh Majelis Agama Islam Negeri atau MAIN. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke moderator. Selanjutnya yaitu materi tentang pengelolaan dan distribusi negara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, negara Indonesia. Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya masih menghadapi beberapa tantangan, berupa konflik kepentingan, korupsi, kerusakan lingkungan, ketidakmerataan distribusi, serta dominasi kelompok tertentu. Dari perspektif hukum tata negara, pengelolaan sumber daya alam diatur melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Distribusi sumber daya di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketidakmerataan. Yang kedua yaitu negara Malaysia. Sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan kelapa sawit dimanfaatkan sebagai komoditas strategis yang berkontribusi besar dan menjadi pilar utama dalam distribusi pendapatan negara Malaysia. Sumber pendapatan negara Malaysia berasal dari 4 komponen utama. Yang pertama yaitu pajak, kedua non-pajak, ketiga zakat, keempat wakaf. Keempat sumber ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara dalam bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan, infrastruktur, serta program kesejahteraan masyarakat. Dalam distribusi sumber daya, Malaysia mengelola sumber daya manusia melalui sistem pendidikan nasional yang terstruktur, sektor kesehatan, dan dalam bidang infrastruktur. Peran dalam pembangunan ekonomi negara Indonesia. Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam dan potensi demografi. Namun, ketergantungan pada komoditas membuat ekonomi rentan sehingga pemerintah mendorong diversifikasi lewat industri halal, pariwisata syariah, dan UMKM. Instrumen keuangan publik Islam seperti zakat dan wakaf mulai diintegrasikan dalam kebijakan fiskal untuk memperkuat pendapatan negara dan pemerataan meski masih terkendala literasi masyarakat dan regulasi yang belum optimal. Selanjutnya, peran dalam pembangunan ekonomi negara Malaysia. Malaysia lebih maju dalam mengintegrasikan keuangan Islam dengan menjadikan pusat keuangan Islam internasional melalui regulasi kuat dan infrastruktur kelembagaan yang jelas. Zakat dan wakaf tidak hanya untuk sosial tetapi juga produktif, seperti pembangunan universitas, rumah sakit, hingga pusat riset yang
diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan daya saing ekonomi dan kualitas SDM. Selanjutnya yaitu tantangan dan prospek keuangan publik Islam di negara Indonesia dan Malaysia. Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia berupaya mengoptimalkan potensi zakat, wakaf, pajak, serta suku, dan lain-lain. Sementara itu, Malaysia telah lama dikenal sebagai pusat keuangan publik Islam dengan ragam instrumen keuangan syariahnya. Meski demikian, kedua negara masih dihadapkan pada tantangan yang beragam, namun tetap memiliki prospek yang kuat untuk memperkokoh peran keuangan publik Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu tantangan keuangan publik Islam di negara Indonesia. Yang pertama yaitu regulasi dan fragmentasi kelembagaan. Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Implementasinya belum berjalan maksimal, terdapat tumpang tindih kewenangan antara Basnas dan otoritas fiskal, sehingga distribusi dan pengawasan dana publik Islam seringkali kurang terkoordinasi. Kondisi ini memperlihatkan perlunya sinergi kelembagaan agar sistem keuangan publik Islam tidak berjalan secara sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu optimalisasi potensi zakat yang rendah. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun per tahun, namun yang berhasil dihimpun baru sekitar 10-15%. Wakaf produktif yang seharusnya bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang juga masih terbatas karena minimnya inovasi dan pengelolaan aset. Yang ketiga yaitu literasi dan edukasi masyarakat. Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih terbilang rendah. Zakat masih dianggap sebagai kewajiban dan bukan bagian dari instrumen pembangunan publik bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, anggapan bahwa zakat dan pajak merupakan beban ganda membuat kepatuhan zakat formal masih terbilang rendah. Selanjutnya yaitu prospek keuangan publik Islam di negara Indonesia. Yang pertama yaitu dukungan regulasi dan politik. Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disebut KNEX yang secara aktif mendorong penguatan ekosistem keuangan syariah dengan adanya dukungan politik, pengembangan suku, negara, dan integrasi zakat sampai pajak berpotensi menjadi instrumen baru dalam memperkuat APBN. Yang kedua yaitu digitalisasi JISWAP. Peran fintech, syariah, dan platform digital semakin memperluas pengumpulan zakat, infak, dan wakaf. Transformasi digital tersebut tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga mampu menarik partisipasi generasi muda yang sebelumnya kurang terlibat dalam filantropi Islam. Yang ketiga, pemanfaatan wakaf produktif untuk infrastruktur, yaitu pengembangan wakaf tunai dan wakaf produktif dapat untuk membiayai infrastruktur publik seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit, dapat menjadi alternatif pembiayaan non-utang yang berkelanjutan. Selanjutnya, tantangan keuangan publik Islam di negara Malaysia. Yang pertama yaitu perbedaan pengelolaan zakat antar wilayah. Di Malaysia, zakat tidak langsung dikelola oleh pemerintah pusat tetapi oleh lembaga Majelis Agama Islam Negeri. Di setiap negara bagian, hal ini membuat aturan dan cara pengelolaannya berbeda-beda di tiap wilayah. Akibatnya, ada wilayah yang sudah maju dengan sistem digital, sementara wilayah lain masih sederhana. Perbedaan ini sering menjadi kendala untuk menyatukan sistem zakat secara nasional agar lebih seragam dan efisien. Yang kedua, ketergantungan pada instrumen tradisional. Malaysia masih cenderung mengenalkan zakat dan pajak sebagai instrumen fiskal Islam. Sementara itu, pemanfaatan wakaf produktif dan instrumen inovatif baru mulai dikembangkan. Padahal keduanya memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan infrastruktur publik. Yang ketiga, kompetisi global dalam keuangan Islam. Sebagai pusat keuangan Islam internasional, Malaysia menghadapi tekanan untuk terus berinovasi. Persaingan dengan negara lain seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan bahkan Indonesia ke depan membuat Malaysia harus beradaptasi cepat agar tetap unggul. Selanjutnya, prospek keuangan publik Islam di negara Malaysia. Yang pertama yaitu penguatan wakaf produktif. Malaysia sedang mengembangkan kas wakaf link suku sebagai instrumen inovatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik. Dengan cara ini, wakaf tidak hanya dipakai untuk kegiatan sosial, tapi juga
bisa berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan negara. Yang kedua yaitu digitalisasi dan modernisasi pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dan wakaf melalui sistem digital dapat membuat prosesnya lebih transparan, menjangkau lebih banyak orang yang membayar zakat maupun berwakaf, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola. Yang ketiga, Malaysia sebagai pusat keuangan Islam global. Malaysia berpotensi semakin kokoh sebagai pusat keuangan Islam dunia berkat dukungan regulasi yang kuat. Posisi Kuala Lumpur sebagai pusat keuangan syariah akan terus berkembang dan berpeluang menarik lebih banyak investasi asing yang berbasis syariah.